Selamat sore, perkenalkan nama saya Fernando Gradu Sabujiat. Bisa dipanggil Fernando, kelas 1A, semester 1, NIM 24798. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas KTKC, tentang pewartaan dan modal KTKC. Nah, pertanyaan pertama itu adalah pewartaan apa yang cocok untuk zaman sekarang? Nah, penjelasannya, pewartaan yang cocok untuk zaman sekarang ini adalah harus relevan dan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer yang memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana utama. Nah, ada beberapa prinsip utama yang bisa diterapkan. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa yang relevan dan mudah dimengerti. Nah, pewartaan harus disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan budaya dan konteks modern, seperti serta mudah dipahami oleh berbagai kelompok usia, baik yang muda, yang tua, maupun anak-anak. Nah, jika penggunaan bahasa tidak sesuai, maka masyarakat setempat tidak akan mengerti apa yang disampaikan atau apa yang diwartakan oleh seorang katekesi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, memanfaatkan media sosial digital dan sosial. Media digital dan sosial. Nah, pada teknologi dan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan podcast menjadi alat efektif untuk menjangkau generasi muda dan mereka yang lebih akrab dengan teknologi. Nah, dengan adanya digital atau teknologi modern, kita sebagai umat lebih mudah mengakses ajaran atau mengakses materi atau ajaran Kristus melalui digital, melihat YouTube, Instagram, atau podcast yang sudah tertera dalam aplikasi tertentu. Ada yang kedua itu, yang ketiga, berfokus pada isu sosial kontemporer. Nah, pewartaan yang menyinggung isu-isu seperti keadilan sosial, lingkungan, kesehatan mental, dan hubungan antar manusia dapat lebih mudah diterima dan diapresiasikan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ada pewartaan yang inklusif. Itu melibatkan dan menghormati keberagaman budaya, gender, dan keyakinan untuk membuat pesan lebih inklusif dan dapat diterima oleh audiens yang lebih luas. Nah, tanpa ada pewartaan yang inklusif, maka keberagaman budaya, gender, dan keyakinan tidak ada pesan yang dapat menarik, sehingga banyak terjadi kesalahpahaman dalam pewartaan tersebut. Yang kelima itu ada penggunaan narasi yang inspiratif dan berempati. Nah, pada pesan-pesan yang mengedepankan rasa empati, kasih sayang, dan harapan mampu menyentuh hati banyak orang dan membawa dampak positif di tengah tekanan modern. Dengan adanya empati kita, dengan adanya kasih sayang dan harapan yang mampu untuk menyentuh hati masyarakat atau orang lain, kita membawa dampak positif dan terjauh dari hal-hal negatif. Nah, itu adalah pertanyaan nomor 1. Nah,
Dengan adanya pendekatan ini, pewartaan akan lebih relevan dan efektif di zaman sekarang. Nah, tentulah berbeda dengan zaman yang para rasul. Nah, ketika mereka mewartakan atau memberitakan Injil, mereka harus berkumpul dulu dalam satu keluarga untuk melaksanakan pewartaan tersebut. Tetapi dengan adanya sekarang kemajuan teknologi, nah, kita yang jauh, kita yang tidak bisa sempat hadir dalam pewartaan itu, kita bisa dengan mudah mengakses pewartaan di YouTube, Instagram, dan Vokat. Nah, itu adalah pertanyaan yang nomor 1. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaannya adalah, modal katekesi apa yang cocok untuk gereja di Indonesia saat ini? Nah, modal katekesi yang cocok untuk gereja di Indonesia perlu disesuaikan konteks budaya, sosial, dan tantangan zaman yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Nah, beberapa prinsip berikut bisa menjadi dasar untuk katekesi yang relevan di Indonesia. 1 adalah kontekstualisasi dengan budaya lokal. Nah, katekese atau seorang katekese harus mengakomodasikan kekayaan budaya Indonesia yang beragam, menggunakan cerita rakyat, musik tradisional, dan simbol-simbol lokal dalam membuat pengajaran iman lebih mudah diterima dan dimengerti. Nah, di sini seorang katekese harus menyesuaikan pewartaannya sesuai dengan apa yang ada di masyarakat tersebut. Musik tradisional apa yang digunakan sehingga masyarakat setempat mengerti dan mudah memahami apa yang disampaikan oleh seorang katekese dalam pengajaran atau pewartaan tersebut. Nah, ada yang kedua, inklusivitas dan dialog antar agama. Nah, mengingat keberagaman agama di Indonesia, ada 6 agama, maka seorang katekese perlu mendorong dialog, rasa hormat, dan pemahaman antar agama. Ini penting untuk membangun persaudaraan sejati di masyarakat yang pluralistik. Nah, seorang katekese perlu mendorong dialog satu dengan yang lain, meskipun berbeda agama, saling menghormati, saling memberikan pemahaman, sehingga apa yang terjadi, apa yang didapatkan oleh dan apa yang ditangkap oleh agama lain bisa memahami dan memaknai arti persaudaraan yang akan dipersatukan dalam keberagaman dan persaudaraan kita. Nah, yang ketiga ada katekese berbasis komunitas. Nah, dalam komunitas basis atau kelompok kecil di paroki bisa menjadi tempat untuk memperkuat iman. Nah, pendekatan ini memungkinkan interaksi langsung, pendampingan pribadi, dan dukungan timbal balik di antara umat. Nah, seorang katekese bisa memperdalam menggunakan tempat paroki untuk mengajak umat dalam memperkuat atau memperdalam imannya, sehingga umat bisa berinteraksi langsung dan mendapatkan pendampingan pribadi serta dukungan timbal balik sesama antar umat yang hadir dalam pertemuan
komunitas tersebut, sehingga mereka mengerti apa artinya sebuah komunitas dalam suatu paroki untuk menjalankannya dengan baik. Nah, yang keempat itu ada penggunaan media dan teknologi digital. Nah, di era digital, memanfaatkan media sosial, podcast, video, dan aplikasi mobile dapat membantu memperluas jangkauan katekese. Gereja bisa membuat konten yang relevan, menarik, dan mudah diakses oleh generasi muda. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi digital, kita sebagai umat mudah memahami, mengakses, dan memperluas jangkauan katekese kita, serta memperdalam iman kita sebagai umat Kristiani dalam ajaran gereja. Ketika kita tidak bisa ikut dalam pertemuan, maka kita mulai memahami, mencari video atau video-video katekese dalam menumbuhkan iman dan memperdalam iman kita. Serta gereja lebih mudah membuat dan mengakses kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan gereja yang dilaksanakan dalam suatu perayaan yang spesial. Nah, gereja juga dengan adanya digital teknologi sekarang, kita lebih mudah melihat konten atau video tentang ajaran gereja kepada kita, dan kita mudah mengakses dan memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, itu ada pembinaan karakter dan kepedulian sosial. Nah, seorang katekese tidak harus berfokus pada pengetahuan doktrinal, tetapi juga pada pembentukan karakter Kristiani yang peduli terhadap sesama. Isu-isu seperti keadilan sosial, lingkungan, kesehatan mental perlu menjadi bagian integral dari pengajaran. Nah, seorang katekese selain mengajarkan pengetahuan doktrinal, juga harus memperhatikan karakter umat Kristiani yang peduli terhadap sesama. Nah, sehingga isu-isu seperti keadilan, lingkungan, dan kesehatan mental tidak terlalu mengarah ke negatif. Nah, kebanyakan ini agama sesama, menurut saya aja. Ini menurut saya pengetahuan atau pendapat umat bisa bertolak belakang dengan pendidikan karakter. Nah, yang keenam itu adalah kolaboratif. Nah, itu melibatkan berbagai elemen gereja, imam, biarawan, biarawati, dan umat awam dalam proses katekese yang akan memperkaya dan memperdalam informasi iman umat. Dengan berpartisipasi aktif, umat bisa mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab, serta bersama dalam mewartakan Injil.
Nah, selain iman, biarawatin, dan umat awam. Nah, kita semua di sini berpartisipasi untuk mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mewartakan Injil. Jadi dalam mewartakan Injil itu tidak hanya ada pastor, frater, suster, diakon, awam atau katekese, semua umat itu diajak untuk mempertanggungjawabkan dan mendorong rasa untuk memiliki tanggung jawab dalam mewartakan Injil. Itu adalah pendekatan yang kolaboratif. Nah, yang ketujuh ada pendidikan nilai-nilai keluarga. Nah, mengingat pentingnya keluarga dalam masyarakat Indonesia, seorang katekese yang menekankan penguatan keluarga sebagai gereja adalah rumah sangat penting. Pendidikan iman di dalam keluarga perlu dipromosikan sebagai dasar yang kuat. Nah, pendidikan yang pertama, nilai-nilai yang pertama untuk mewartakan atau mempromosikan iman itu terdapat dalam keluarga. Contoh, seorang ayah mendidik anaknya untuk atau mengajarkan anaknya untuk memperdalam imannya, sehingga anak itu bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh orang tuanya kepada dirinya, sehingga iman seorang anak bertumbuh lebih pesat. Baru dia mengikuti kegiatan-kegiatan di luar keluarga, seperti di gereja, pertemuan OMK, BIABIR, atau pertemuan-pertemuan lainnya untuk menambahkan iman seorang anak itu. Nah, dengan adanya pendekatan ini akan membantu katekese gereja di Indonesia menjadi lebih relevan dan efektif dalam menghidupi dan menyebarkan nilai-nilai iman di tengah masyarakat yang beragam. Nah, dengan adanya 7 prinsip, maka seorang katekese mudah menghidupi dan menyebarkan nilai iman di tengah masyarakat yang beragam, budaya, sosial, dan agama. Itu berkaitan dengan pendalaman iman seorang Kristen. Itulah penjelasan yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih.